Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan, Gereja Alkitab Nugra, Philadelphia Terdalam, dimanapun Bapak Ibu sedang berada di rumah masing-masing. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan dan saya percaya Bapak Ibu yang juga sedang menyaksikan siaran langsung ini, mari kita sama-sama fokus untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, karena Alkitab berkata lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kita masuk dalam ibadah minggu pada pagi menjelang siang ini di tanggal 28 Juni 2020. Kita masuk dalam ujian penyembahan kita, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Kita berdoa. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh yang Kudus. Kami datang di hadapan-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur pada pagi menjelang siang ini kami boleh datang di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun setiap jemaat Tuhan yang ada di GIA Terdalam masih beribadah di rumah masing-masing. Sampai pada bulan Juli nanti baru kami beribadah di rumah Tuhan. Dan biarlah saudara seiman kami yang ada di mana pun berada, yang juga sedang menyaksikan siaran langsung ini, biarlah Tuhan juga memberkati setiap pribadi sehingga mereka juga mau sungguh-sungguh mengikuti ibadah melalui siaran langsung melalui Facebook ini Tuhan. Dan kami juga Tuhan berkati ibadah ini sehingga dari awal pertengahan hingga boleh berakhir, dan nama Tuhan Yesus yang dipuji dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita memuji Tuhan. Bapa, ku rindu menyenangkan-Mu. Menyenangkan
Tuhan selalu diam dalam baikmu, diam dalam baikmu. Baik, kita akan masuk di dalam persembahan kita. Bapak Ibu silakan mempersiapkan persembahan Anda di rumah masing-masing. Sambil kita memuji Tuhan, bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur petik kasih, tabur di siang hari, terus sampai sejam. Nantikan tuayan, waktu musim panen, kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya dalam lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya dalam lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Ayat 2. Dalam rangsang surya, dalam bayang awan, kita pun menabur dengan gembira. Panen segera tiba, berjabat putusan, kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya dalam lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya dalam lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Ayat 3. Maju biarpun suka, tabur bagi Tuhan, walau berkorban sedih kecewa. Bila tangis lalu Dia pesan kita, kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya dalam lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya dalam lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa untuk Gereja Alkitab Nugra pada hari Sabtu kemarin, tanggal 27 Juni 2020, berulang tahun yang ke-41. Kiranya senantiasa memberikan pelayanan GAA. Tuhan senantiasa memberikan pelayanan GAA dan GAA terus maju memberitakan Injil Anugerah Allah di seluruh bumi Indonesia. Pemerintah beserta jajaran dan terus berupaya memberantas penyebaran virus corona. Kiranya Tuhan juga melindungi seluruh jemaat GAA di Indonesia dari wabah virus corona dan tetap kuat dalam menghadapi situasi yang ada. Tuhan melindungi para medis, para yang sedang berjuang di garis depan melawan virus corona, dan kita berdoa juga orang-orang yang dalam perawatan karena positif COVID. Mari kita berdoa. Kami datang lagi di hadapan-Mu Bapa, bersyukur untuk persembahan yang telah kami berikan, tangan-tangan yang sudah memberi, dan yang belum sempat memberi pun Tuhan tetap memberkati kami supaya kami tetap memberikan hidup kami juga. Dan tetap kami ketika diberkati juga kami tidak lupa untuk mengucap syukur dan memberikan persembahan yang kami terima, berkat yang kami terima untuk kami kembalikan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Berkati juga saudara seman kami dalam tugas dan pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam segala apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan yang dipuji, dimuliakan di surga. Kami juga berdoa untuk Gereja Alkitab Nugra yang pada hari Sabtu kemarin berulang tahun yang ke-41. Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan menyertai Gereja Alkitab Nugra sehingga boleh menginjakan kaki di usia yang ke-41 tahun. Berkatilah gereja ini terus sehingga semakin maju terus dalam Tuhan. Berkati para pendiri-pendiri gereja kami, baik yang masih tetap giat dan aktif dalam pelayanan, dan juga bagi keluarga-keluarga atau saudara hamba-hamba Tuhan yang sudah bersama dengan Kau di surga, tetapi mereka meninggalkan keluarga mereka. Tuhan tetap terus memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, dan berkati juga gereja ini supaya pemberitaan kabar Injil keselamatan-Mu
Injil kasih karunia-Mu tetap selalu diberitakan di seluruh bumi Indonesia ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang kami bawa kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka boleh hidup di dalam kemenangan dan hidup memiliki jaminan kepastian keselamatan, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan untuk mengenal kebenaran, dan mereka boleh hidup di dalam firman-Mu dan berbuat di dalam firman-Mu Bapa. Berkati seluruh hamba Tuhan di seluruh GA Indonesia, baik dari para pemimpin kami yang ada di sinode, di badan majelis pengawas gereja, dan juga para penasehat kami, baik pendeta Dr. Franz Tamarol yang ada di Amerika, dan juga pendeta Mengarang Panjaitan yang mengembalakan jemaat di GA Jakarta, dan juga pendeta Pit Hen Sambur yang melayani Engkau di gereja Agraria Singkil. Berkati beliau juga di dalam keluarga mereka masing-masing. Berkati juga untuk seluruh hamba Tuhan yang melayani Engkau di berbagai tempat di seluruh GA Indonesia, baik dari para pendeta, para evangelis, para utusan Injil, dan para penginjil, serta seluruh para majelis, baik majelis jemaat, majelis wilayah, dan koordinator wilayah juga Tuhan berkati, sehingga mereka juga tetap sehati sepikir, giat di dalam memberitakan kabar sukacita ini, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Berkati juga pemerintah bangsa negara kami yang sedang menangani masalah virus corona ini Tuhan, yang masih saja menyebar di negara kami, bahkan di seluruh dunia. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan pada mereka, supaya mereka dengan sungguh-sungguh dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemerintah, sehingga mereka juga dapat mengatur dan mengawasi bangsa dan negara kami atau masyarakat Indonesia ini, supaya tetap menjaga kesehatan mereka, tetap mengikuti protokol kesehatan walaupun dalam keadaan situasi yang disebut dengan new normal. Tetapi biarlah kiranya itu bukan menjadi masalah bagi kami, tapi ini sebagai satu kehidupan yang baru yang bisa kami jalani untuk bisa beraktivitas lebih leluasa, dan kami bisa beribadah, dan ekonomi kami tetap berjalan lancar, sehingga masyarakat pun tetap melakukan segala aktivitas dengan normal, tetapi tetap dengan menjaga kesehatan mereka. Berkati juga para dokter, para medis yang berada di garis depan untuk menangani masyarakat atau para pasien-pasien yang sedang mengalami positif corona ini Tuhan. Mampukan mereka, berikan mereka alat pelindung yang baik, yang terhindar dari masalah virus corona ini, sehingga mereka juga tetap selamat, dan mereka juga bisa dapat menyelamatkan masyarakat atau saudara yang mengalami positif corona itu Tuhan. Dan berkati para pasien yang positif corona, supaya mereka juga dengan bijaksana dan berhikmat, supaya mereka juga tetap mau taat dan tunduk pada aturan pemerintah untuk mau dirawat, sehingga benar-benar dapat pulih dari masalah virus corona itu Tuhan. Dan berkati juga, kami berdoa untuk seluruh jemaat GA di seluruh Indonesia, supaya tetap terlindung, terjaga, terpelihara dari masalah virus corona itu Tuhan, dan tetap kuat dalam menghadapi virus corona ini, sehingga kami tetap selalu memuliakan nama Tuhan. Berkati juga, kami berdoa supaya Tuhan berkati juga Kepulauan Nias yang kami cintai, yang masih dalam zona hijau. Tetap Tuhan berkati supaya tetap selalu aman, terlindung, sampai virus ini boleh berlalu. Tetap Pulau Nias tetap masih dalam keadaan warna hijau, atau tetap tidak mengalami ada yang positif corona Tuhan. Kami serahkan pemerintah kami, baik dari seluruh kepala-kepala daerah, dan juga khusus di Kabupaten Nias Selatan juga diberkati. Forkopimda, para tim gugus juga diberkati mereka, dan juga pemerintah pusat, baik dari presiden sampai ke tingkat-tingkat daerah dan desa-desa, dan juga seluruh tim gugus yang menangani masalah virus corona. Dan kami juga telah berdoa untuk Badan Nasional Bencana Alam Basarnas yang sedang mencari korban di mana kapal Bagan yang sedang tenggelam di kepulauan atau di Pulau Telo, sehingga sedang mencari di sana Tuhan. Biarlah dapat ditemukan para korban-korban yang berada bersama kapal tersebut. Kini dapat ditemukan, walaupun mungkin ada yang sudah meninggal, tetap biarlah ditemukan jenazahnya, ataupun yang masih selamat juga Tuhan berkati, supaya dapat ditemukan mereka semua Tuhan. Semua dalam keadaan sukacita, dalam keadaan bahagia. Semuanya ini kami serahkan padamu,
Kami serahkan saudara seiman kami yang juga berduka cita, tetap Tuhan kuatkan, hiburkan mereka dan berkati mereka. Yang lagi dalam masalah sakit penyakit, yang lagi dalam pergumulan hidup, masalah ekonomi, Engkau berikan mereka jalan keluar. Dan saudara kami yang sakit, Ina Reza juga Tuhan jamah sembuh pulihkan. Kami juga berdoa untuk Amatania, Tante Fana juga Tuhan berkati semuanya. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan dan kita memuji Tuhan lagu Firman-Mu pelita bagi kaki Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sadar, kami menyadari diri bahwa kami adalah manusia yang seringkali menyakiti hati Tuhan lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kami sadar bahwa kami butuh firman-Mu. Tanpa firman-Mu hidup kami kosong, hampa, dan tidak ada artinya. Tetapi karena kebenaran firman-Mu yang ada selalu bagi kami, sehingga itu yang menjadi pedoman, menjadi pengharapan kami, yang menjadi fondasi dalam hidup kami. Dan kami saat ini mendengar firman-Mu, berbicaralah firman-Mu, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, biarlah Engkau Roh Kudus yang berbicara, dan Engkau yang menuntun hamba supaya kebenaran sungguh disingkapkan dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 19. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 19. Saya baca bagi kita semua, Bapak Ibu, silakan buka Alkitab Anda dan Anda tetap mengikuti, dan saya membacakan firman Tuhan ini dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api, siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu,
melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang sudah kita membacakan ini kiranya menjadi berkat bagi kita, dan berbahagialah adalah kita yang mendengarkan, membaca, mendengarkan, dan mau melakukan dalam hidup kita setiap hari. Tema khotbah pada pagi menjelang siang ini adalah penderitaan orang Kristen. Setiap orang percaya pasti mengalami yang namanya kehidupan yang berbahagia di surga nanti. Tetapi sekarang kita masih hidup di dunia ini, tetap tempat penderitaan dan tempat iblis melancarkan serangannya kepada anak-anak Tuhan. Karena itu ketika pencobaan dan penderitaan menimpa hidup, janganlah hendaknya kita menjadi bimbang dan sedih. Sebab selama di dunia, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, Dia berkata, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau." Apakah penyebab pencobaan dan penderitaan? Dan mengapa semuanya itu harus terjadi? Bagian pertama, sebab-sebab pencobaan dan penderitaan orang percaya. Pertama, orang Kristen ditetapkan menderita karena melayani Tuhan. Kalau Anda buka dalam Filipi pasal 1 ayat 29, itu Rasul Paulus berkata bahwa Filipi 1 ayat 29, dia berkata bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita dikaruniakan, kata karunia adalah anugerah, kasih karunia. Karis, dikaruniakan. Kita dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Dan juga dikaruniakan untuk menderita bagi Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kita sebagai orang percaya kita berpikir bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah cuma-cuma, tetapi penderitaan itu adalah karena usaha saya, atau karena perbuatan saya, atau bukan karena juga tidak diizinkan sama Tuhan terjadi dalam hidup kita. Justru Alkitab berkata bahwa kamu dikaruniakan untuk menderita. Berarti bukan penderitaan yang kita cari-cari, tetapi penderitaan yang benar-benar kita tidak lakukan, tetapi penderitaan itu yang kita alami ya secara alamiah ya. Anda mengalami penderitaan. Contoh, Anda memberitakan Injil, Anda melayani Tuhan, dan Anda harus mengalami suatu penderitaan ya. Itu bagian dari karunia Allah ya. Anda dituntut untuk melayani Tuhan dalam suasana mungkin Anda seperti dikekang atau seperti Anda mengalami yang namanya tekanan batin ya, karena Anda melayani Tuhan. Itu bagian dari Anda sedang dikaruniakan untuk menderita bagi Tuhan Yesus. Penderitaan-penderitaan seperti ini biasanya diakibatkan oleh karena orang lain tidak menyukai Tuhan Yesus. Nah, sehingga mereka itu mengenai orang Kristen. Jadi kalau Anda, puji Tuhan, kalau kita di Kepulauan Nias ini belum ada orang Kristen yang dianiaya. Tetapi kalau di luar sana, di luar dari Kepulauan Nias, mungkin daerah Sumatera, daerah Jawa, dan lain sebagainya, orang-orang ditekan, dihadang, bahkan disiksa atau ditolak, dianiaya karena mau mengikuti Yesus, karena mau memberitakan Kristus. Seperti ada video yang barusan viral, orang Aceh ya, seorang ibu yang barusan
meninggalkan keyakinan lamanya untuk beralih percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan keluarganya memaksa dia untuk kembali, tetapi dia tetap punya tekad untuk ikut Yesus walaupun anak-anaknya diambil oleh keluarganya sendiri. Itu kejadiannya sudah luar biasa. Tetapi Anda bisa melihat di situ, terkadang orang tidak suka nama Yesus, orang tidak mau Anda percaya kepada Yesus. Tetapi itu adalah bagian dari penderitaan. Itu bagian dari Anda sedang memikul salib Kristus, ya. Karena itu orang Kristen tidak perlu takut bimbang karena Anda menderita bagi Kristus. Kecuali kalau Anda menderita karena berbuat dosa, Anda menderita karena melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, itu Anda harus siap menerima risiko. Karena itu bukan dari Tuhan, itu dari diri kita, ya. Ya, Anda perhatikan. Yang kedua, orang percaya menderita karena dicobai oleh keinginan diri sendiri. Nah, ini Yakobus pasal 1 ayat 14. Coba Anda perhatikan Yakobus pasal 1 ayat 14, dia berkata bahwa Yakobus pasal 1 ayat 14. Saya baca bagi kita semua. Di sini dia berkata bahwa tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, artinya bahwa bila orang Kristen menderita perlu ditanyakan juga bagaimana hubungannya dengan Allah, karena biasanya hal itu terjadi karena orang Kristen itu sudah tidak lagi mengikuti kehendak Allah, tetapi sedang melaksanakan keinginannya sendiri. Nah, ini poin yang kedua, bahwa terkadang kita mengalami penderitaan karena kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, ya, bukan karena dari orang lain atau apalagi dari Tuhan. Seringkali orang tidak menerima kalau mau menderita, ya, karena mengapa saya mau menderita karena ikut Yesus, mendingan gak usah lah. Nah, ini orang-orang seperti ini berarti orang yang tidak mau siap menerima penderitaan. Tetapi kalau orang percaya, dia siap menerima penderitaan, tetapi penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, bukan karena penderitaan yang dia cari sendiri atau dia dicobai oleh keinginan sendiri, ya. Itu contoh Anda mengikuti keinginan dunia, Anda, ya, saya kasih contoh seperti John Kay, ya. John Kay yang kita lihat sendiri bagaimana setelah dia sudah bebas dari penjara beberapa bulan yang lalu, dia bersaksi, dia tetap bertobat, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi barusan saja juga dia sudah ditangkap kembali karena dia melakukan kejahatan yang sama. Ini artinya dia sendiri mencari masalah, ya. Ini namanya penderitaan yang dia cari sendiri, bukan karena Tuhan izinkan, ya. Nah, beda dengan pendeta Saifuddin Ibrahim, itu luar biasa. Bapak pendeta itu dia diizinkan untuk masuk dalam penjara karena dia mengikuti Yesus. Tetapi Anda perhatikan, dia di dalam penjara dia memenangkan banyak ratusan orang dalam penjara untuk mengikuti Yesus, ya. Di antaranya ada para teroris, ya, ada Amrozi dan kawan-kawan yang dulu sedang dimasukkan dalam penjara bersama-sama dengan pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, ini luar biasa Anda melihat ini. Contoh-contoh orang yang menderita karena bukan dicari-cari, tetapi karena dia harus siap menerima karena ikut Yesus, seperti pendeta Saifuddin Ibrahim. Beda dengan John Kay, dia yang mencari masalah sendiri, sehingga dia harus menerima risiko. Yang ketiga, orang percaya menderita karena serangan iblis. Nah, ini penderitaan seperti ini biasanya dialami oleh orang-orang saleh. Di dalam pengalaman Ayub, ia dicobai dengan berbagai penderitaan oleh iblis, dengan maksud agar Ayub, orang saleh dalam beribadah itu berbuat atau jatuh ke dalam dosa. Tetapi dengan ketaatan Ayub, ia bukannya jatuh ke dalam dosa, melainkan lebih teguh imannya kepada Tuhan. Ya, jadi Anda perhatikan bahwa orang percaya menderita karena serangan iblis. Ini kejadian seperti Ayub. Kita lihat itu kisah nyata dalam Alkitab. Ayub bukan karena mencari masalah, tapi Tuhan, ya, hanya mengizinkan iblis. Silakan mencoba si Ayub. Silakan melakukan apa saja, asal satu saja, jangan mengambil nyawanya Ayub. Dan Ayub di akhir dari dia di akhir dari penderitaan dia,
Alkitab menyaksikan sendiri bahwa dia tidak pernah menyangkal Tuhan. Dia tidak pernah marah sama Tuhan. Dia tidak berkata Tuhan tidak adil. Dia tidak berkata bahwa Tuhan itu tidak mengasihi dia. Dia tidak berkata bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan dia. Tuhan itu sangat jahat, contoh. Dia tidak mengeluarkan statement itu. Malah dia berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini suatu pernyataan iman dari seorang Ayub yang luar biasa. Seperti Yusuf, kalau Anda perhatikan. Yusuf yang diizinkan melalui penderitaan yang luar biasa di dalam kitab Kejadian. Anda perhatikan juga Yusuf. Dia dihianati oleh istri Potifar. Dia masuk penjara. Tetapi Anda perhatikan, dia bisa lolos. Karena dia punya iman kepada Tuhan. Karena saudara-saudaranya yang sedang menjual dia. Yang kedua, poin yang kedua, tujuan dari penderitaan bagi orang percaya. Pertama, karena supaya semakin serupa dengan Kristus. Dalam Roma pasal 8 ayat 29. Mari kita buka dalam Roma pasal 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 dia berkata begini, Bapak Ibu, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi poin yang kedua, tujuan dari penderitaan bagi orang percaya adalah supaya kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ya, Yesus teladan kita adalah Kristus. Kita menderita karena Yesus sudah mendahului. Dia sudah menderita bagi kita. Yesus menderita karena dosa-dosa Anda dan saya, bukan karena dia dikatakan dia menderita karena dia melakukan kesalahan. Yesus tidak pernah mengenal dosa. Yesus tidak mengenal yang namanya kesalahan. Tetapi dia disalibkan karena dosa Anda dan saya. Karena itu kita menderita masalah, pergumulan hidup, sakit penyakit, ekonomi, pekerjaan, keluarga kita, ya, lingkungan kita, keberadaan kita menderita. Itu karena kita diizinkan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus, ya, supaya rohanimu dan rohani saya semakin serupa dengan Kristus, ya. Yang kedua, supaya iman kita itu bertumbuh menjadi kuat dan Tuhan Yesus lebih dipermuliakan. Mari kita buka dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dia berkata bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa di ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi yang kedua bahwa kita tujuan dari penderitaan ini supaya iman Anda itu bertumbuh, ya, menjadi kuat, ya, dan Tuhan Yesus yang dipuji, dipermuliakan, ya. Kita harus berbahagia atau kita tetap merasa itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau Anda menderita yang bukan Anda cari-cari, tapi penderitaan itu ada dalam diri Anda. Anda diizinkan mengalami penderitaan itu supaya imanmu bertumbuh, ya, imanmu semakin kuat. Iman Anda dan iman saya semakin kuat di dalam Tuhan, semakin teguh, dan Anda semakin memuliakan nama Tuhan, ya. Seperti saya kasih contoh seperti bayi yang masih kecil, terus dia belajar untuk merangkak berjalan-jalan, dia pasti melalui jatuh bangun. Supaya apa? Dia semakin kuat, dia otot-otot tubuhnya itu semakin kuat agar dia bisa berjalan. Tentu dia sudah berjalan pun dia masih bisa jatuh. Kita sebagai orang yang sudah dewasa, kalau kita mau belajar motor, tentu kita bisa belajar waktu awal-awal kita mungkin jatuh atau kita mungkin ya sedikit terpelanting karena kita ingin supaya kita bisa tahu bawa motor. Nah, begitu juga dengan orang percaya. Kalau ada masalah-masalah pergumulan hidup, persoalan, tantangan, rintangan yang Anda alami, itu supaya imanmu semakin bertumbuh dan dewasa. Yang ketiga, jalan keluar dalam menghadapi penderitaan adalah pertama adalah Anda berdoa, ya. Anda harus berdoa. Jalan keluar dari penderitaan ini pertama adalah Anda harus berdoa. Yakobus pasal 5 ayat 20 ayat 13 dia berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa.
Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Wah, luar biasa sekali. Jadi jalan keluar dalam menghadapi penderitaan yang kita alami adalah berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan Anda mencari manusia, jangan mencari dukun, jangan mencari cara-cara yang lain, mencari hal yang lain. Ya. Jangan Anda juga mengandalkan kekuatan Anda, mengandalkan diri Anda, mengandalkan uang Anda. Anda harus datang kepada Tuhan ketika Anda mengalami penderitaan. Karena Alkitab berkata bahwa ketika Anda seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ya, Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Bahkan dalam kitab Efesus dia berkata bahwa Roh Kudus yang membantu Anda dalam doa-doamu. Ya, Roh Kudus yang mendoakan kita. Ya, di kitab Roma juga berkata demikian. Lalu karena apa? Berdoa itu bukan saja pada waktu kita mengalami penderitaan kita baru kita berdoa, tetapi setiap hari kita perlu berdoa agar Tuhan melindungi kita dari serangan iblis. Ya, yang kedua kita tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 7 dia berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang kedua, Anda tunduk taat. Kata tunduk dan taat itu artinya Anda sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Anda percaya kepada janji Tuhan. Anda tetap imani kepada janji Allah. Ya, Anda tetap hidup di dalam janjinya Tuhan. Maka di dalam ketaatan dan Anda tunduk pada Allah, orang percaya akan keluar dari cobaan untuk mengikuti keinginan nafsu diri sendiri yang membawa kepada penderitaan yang lebih dalam. Jadi kalau Anda tidak tunduk pada janji Tuhan, Anda tidak tunduk pada firman Tuhan, Anda tidak mau taat pada janji firman Tuhan, maka bisa saja godaan itu terus datang kepada kita. Saya mau bilang kepada kita semua bahwa penderitaan itu datang setiap hari, ya, dari pikiran, ya, melalui lingkungan kita, melalui hal dunia ini, atau melalui si jahat yang seperti singa, kata Alkitab. 1 Petrus pasal 5 kalau nggak salah itu. Anda perhatikan 1 Petrus pasal 5 ayat 8 saya baca. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu itu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi Anda harus sadar, orang percaya anak Tuhan Yesus, lawan kita itu bukan manusia, bukan sana, tapi iblis. Iblis bisa saja memakai manusia untuk menggoda kita, untuk mencelakakan kita, untuk mau menghancurkan kita, untuk membuat Anda jatuh. Seperti iblis memakai ular untuk menggoda si Hawa, sehingga Hawa akhirnya terpikat karena perkataan iblis melalui ular ini. Ya, walaupun kita tahu ular tidak bisa berbicara, tapi iblis yang berbicara, hanya iblis memakai ular. Karena ular waktu itu cerdik. Nah, begitu juga sekarang iblis memakai manusia untuk menjatuhkan Anda sebagai orang percaya, anak Tuhan. Kita, ya, iblis bisa pakai orang lain. Contoh saya sebagai hamba Tuhan, iblis bisa pakai manusia untuk menggoda saya sehingga saya jatuh dalam dosa perzinahan, dosa-dosa yang lain. Ya, karena iblis itu pintar dia. Ya, iblis itu bukan pribadi yang bodoh, Bapak Ibu. Lebih pintar, dia tahu firman Tuhan. Yesus waktu di dunia dia bisa menggoda Yesus, mencobai Yesus, ya, bukan kata menggoda tapi mencobai, ya. Di 3 pencobaan yang dia tawarkan kepada Yesus, ya, tapi Yesus tetap taat pada firman Tuhan. Yesus tetap menjawab dengan firman Tuhan, sehingga iblisnya lari daripada Yesus. Nah, begitu juga anak Tuhan, ya, kalau kita tetap tunduk pada janji Tuhan, pegang janji Tuhan, Anda yang percaya kepada Yesus, Anda tetap terus pegang janji Tuhan, ya. Iblis tidak akan merampas Anda dari
kepercayaan Anda. Karena Anda sudah percaya Yesus, sekali Anda percaya Yesus, Anda tetap selamat, Anda tetap masuk surga karena Anda sudah dalam Yesus. Jaminannya. Yohanes 10 ayat 8. Ya, dia berkata bahwa dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun, iblis pun, kalau kita ganti dengan kata seorang, iblis pun tidak akan merebut Anda dari saya dari tangan Tuhan. Kalau Anda yang sudah terima Yesus, sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi Anda, jangan takut dengan apapun. Ya, masalah itu kecil, sakit penyakit itu kecil, pergumulan itu kecil, semua yang kita alami itu kecil di mata Tuhan dibandingkan dengan Tuhan yang begitu besar. Ya, kalau Anda bisa melihat bumi ini sangat luas, ya, tapi ketika Anda coba naik pesawat, Anda lihat bumi ini seperti biji debu kecil. Ya, begitu juga Tuhan melihat bumi ini, ya, nggak ada arti apa-apa. Ya, begitu masalahmu sebagai masalahmu dan masalah itu kecil. Tetapi terkadang kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, ketakutan, semua itu menghantui pikiran kita sehingga kita takut. Dan kita melihat masalah itu lebih besar dari iman Anda kepada Tuhan. Ya, jadi kesimpulan di sini Anda perhatikan sebagai ayat-ayat penghibur bagi kita. Yohanes 10 ayat 12. Tadi saya sudah sebut Yohanes 10 ayat 28. Tapi kita undur di Yohanes 10 ayat 12. Dia berkata bahwa Yohanes 10 ayat 12, saya baca bagi kita semua. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Iya, jadi Anda perhatikan bahwa Tuhan tetap setia, Dia tetap melindungi anak-anak Tuhan. Ya, ketika ada serigala-serigala yang datang untuk serigala itu, ya itu ibarat iblis. Ya, itu serigala itu adalah si jahat, iblis yang ingin mau menghancurkan manusia, anak Tuhan, mau ingin membuat manusia itu jatuh, tetapi Tuhan tetap melindungi dia. Yang kedua, 1 Korintus pasal 10 ayat 13, ayat yang sangat favorit bagi kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, ya, kekuatan manusia, sebab Allah setia. Ingat, Allah setia. Anda dan saya seringkali tidak setia, tapi janji Tuhan, Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ketika kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Jadi kalau Anda dan saya yang memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak perlu Anda ragu, karena Yesus yang kita percaya adalah Dia yang setia. Yang ayat berikut 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3 saya baca bagi kita. 2 Tesalonika 3 dia berkata begini, tetapi Tuhan adalah setia. Lagi, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan tetap setia, ya. Dia akan memelihara Anda dan saya, ya, dari si jahat. Dan yang terakhir Ibrani pasal 11 ayat 13 ayat 5. Ya, ini ayat yang selalu menjadi moto dalam hidup saya juga secara pribadi. Ibrani 13 ayat 5. Dia berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ini ayat jaminan bagi Anda dan saya. Tuhan yang berjanji, manusia berjanji, bisa seringkali hari ini dia berjanji, sebentar berapa jam kemudian dia bisa mengingkari janjinya, atau berapa menit kemudian dia bisa mengingkari janjinya. Tapi Tuhan yang berjanji, Dia berkata, aku sekali-kali, ya, bayangkan, bukan cuma satu kali, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, meninggalkan engkau.
dan membiarkan Engkau. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini, yaitu adalah penderitaan orang Kristen. Ya, pertama supaya kita ini sadar untuk tetap melayani Tuhan. Yang kedua, kita harus sadar bahwa penderitaan itu terkadang datang dari diri kita sendiri. Yang ketiga, penderitaan orang percaya itu karena serangan si jahat iblis. Ya, tetapi tujuannya adalah supaya Tuhan dipermuliakan dan kita bertumbuh dalam iman. Dan selalu ada jalan keluar bahwa kita punya hubungan, doalah yang menjadi komunikasi kita dengan Tuhan. Dan kita tetap tunduk pada janji Tuhan, maka kita pasti diberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi menjelang siang ini, kami sudah dengarkan firman-Mu. Dan saya mengundang saudara yang masih dengarkan firman Tuhan pada saat ini, biarlah Anda mau terima Yesus di hidup Anda, ikuti doa saya saat ini juga untuk terima Tuhan sebagai juru selamat bagi Anda. Sehingga Anda juga memiliki jaminan keselamatan di dalam surga. Anda boleh bersuara, ikuti doa saya saat ini. Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya datang di hadapan-Mu, karena saya tahu bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Engkau sudah mati bagi dosa-dosa saya. Engkau sudah memberikan jaminan keselamatan kepada saya. Saat ini, saya mau membuka hati, mengundang Tuhan Yesus secara pribadi di hati saya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Masuklah Tuhan, tinggallah dalam hidupku, sucikanlah hatiku, dan kuasailah hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bila kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami pegang dan kami lakukan. Bahwa penderitaan orang Kristen selalu ada jalan keluar ketika kami tunduk dan taat pada firman-Mu dan kami tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengajak saudara untuk memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan lagu yang terutama dalam hidup ini. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama, kiranya kebenaran ini sungguh memberkati hidup kami, dan terima kasih untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan sukacita, dengan puji-pujian, dengan penyembahan, dengan persembahan serta kebenaran firman-Mu. Berkati saudara-saudara iman kami yang sudah menyaksikan secara langsung ini, dimanapun mereka berada, biar mereka juga tetap selalu sungguh-sungguh setia, tetap pegang janji Tuhan dan tetap percaya pada janji firman-Mu. Dan sebentar lagi kami akan berpisah-pisah satu dan lain. Berkati kami, pulang bersama dengan kami di rumah kami dengan selamat. Dan berkati juga saudara seiman kami di kota Terudalam, di Jalan Golkar, di seluruh jemaat GA Terudalam ini semua diberkati, dan jemaat Tuhan di Gunung Stori, dan jemaat Tuhan seluruh GA Indonesia. Kami akan pulang dan kami menerima berkat Tuhan. Mari angkatlah hatimu dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan engkau kasih karunia dan sukacita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus,
damai sejahtera dengan Allah Bapa kita di surga, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita semua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,